Boleh Coba tambahin. ada metode menghaluskan kentang lebih gampang nggak Atau dibandingin di ditumbuk? blender, di blender gitu bisa nggak? Di blender. Kentang di blender. Panas. Dendam kayaknya. Udah, Bu. Masak itu hatinya harus gembira, Bu. Hatiku gembira, hatiku gembira. Hai guys, ketemu lagi di vlognya Desinatria. Kali ini vlog kita adalah masak-masak bareng Darius Dona. Cuma Darius kayaknya belum bangun ya pagi-pagi. Jadi aku masak duluan sendiri karena hari ini aku mau berbagi resep yang biasanya aku buat untuk anak-anak dan keluarga. Jadi kita mau bikin 3 makanan. Bahan dasarnya adalah kentang. Nanti ada potato gratin, ada kroket kentang, dan satu lagi chicken potato pie. Yang pasti gampang, karena aku juga sukanya masak yang gampang-gampang ya. Rumit-rumit mendingan mbak aja ya. Oke, kita akan masak yang pertama sekarang. Potato gratin dulu, karena sebenarnya itu paling gampang. Cuma kita harus bikin sausnya sendiri. White sauce gitu. Atau kalau misalnya Italia itu biasanya orang bilangnya apa? Bechamel atau bechamel. Oke, sebelum masak kita pakai celemek dulu. Kita yang pertama akan bikin potato gratin dulu. Aku sudah merebus kentang yang tadi sudah dipotong-potong. Ini sebenarnya setengah matang aja. Kayaknya dikit lagi. Kayak debus ya, saya pegang pakai tangan. Dan kita mau bikin saus putihnya. Jadi kita bikin pakai beef rasher atau bisa diganti pakai smoke beef juga. Atau kalau nggak mau pakai daging ya salah satunya mungkin buat yang vegetarian gitu nggak suka pakai daging bisa pakai brokoli. Jadi nanti di bake gitu. Terus kejunya aku pakai 2 macam, ada cheddar dan juga ada mozzarella. Tapi kita bikin saus putihnya dulu dengan susu, telur, mentega dan tepung. Saya sepertinya sudah mulai meletup-letup, sudah mulai mendidih. Kita kecilin dulu ya guys. Nah, oke. Kita bikin sausnya dulu sekarang. Jadi mungkin pada bingung ya, kok ini kompornya ada 2 macam. Ada yang listrik, ada yang gas gitu. Jadi kalau mati lampu tetap bisa masak karena ada kompor listrik. Kalau ini kompor udah lama banget. Dari mulai aku pindah di rumah ini dari tahun 2011. Tapi masih curhat, masih awet sampai sekarang. Enggak, aku nggak minta diriin baru. Ya kan, suami saya nggak mau bantuin guys, dia malah main game. Menyebalkan memang kalau suami itu udah mulai main game ya. Nggak lihat istrinya lagi sulit, kayak gitu. Kita nyalain dulu kompornya. Kalau listrik itu sayangnya suka agak lama, cuma aku lebih senang masak di sini karena terlihatnya lebih bersih, lebih gampang bersihinnya gitu. Tapi ini awet loh, 13 tahun kompor saya yang ini, kalau yang ini baru. Jadi kalau potato gratin itu kentangnya kita potong-potong. Kurang lebih sih kalau aku, ada yang suka diparut, ada yang suka dipotong-potong aja gitu. Biar lebih berasa, kalau diparut tuh kayak makan keripik jadinya ntar. Tuh, aku paling nggak setengah senti lah ya kentangnya. Ini setengah mateng, biar nanti pas dipanggang cepat matangnya, nggak perlu lama-lama. Karena kentang tuh kalau ngerebus lumayan kan, takes time. Sudah mulai panas kompor saya yang ini, kita masukin mentega atau butter kurang lebih 1 sendok makan. Tuh, udah bunyi kan? Oke, kita tunggu menteganya larut, lalu kita campurkan dengan tepung terigu. Ini buat nanti supaya sausnya, susunya bisa mengental gitu ya. Panas susu saya.
menggumpal, terus kita masukin susu. Diaduk sampai merata. Tunggu sampai mendidih, terus kita masukin telur. Jadi telur ini juga untuk membuat sausnya menjadi lebih kental. Pas masukin telurnya itu harus cepat diaduk, karena kalau nggak ntar dia jadi scramble egg di dalam. Di dalam. Jadi susunya ini kurang lebih 500 ml aja. Jadi kalau ada saus sisa nanti bisa dipakai buat bikin spaghetti, carbonara gitu. Di saus ini sebenarnya bisa disimpan sih. Jadi kita bikin saus sendiri, disimpan, masukin di lemari es. Jadi kalau mau masak baru tinggal dikeluar-keluarin gitu. Lebih praktis karena ini bisa untuk berbagai macam masakan. Panas ya guys. Diajarin siapa Bu masak ini? Sebenarnya nggak pernah belajar sih, cuma dulu waktu kecil aku tuh suka bantuin mama masak gitu kan. Dan begitu udah jadi ibu gitu kan, pengen bikin sesuatu buat anaknya, kadang ngelihat di YouTube atau di googling resep masakan. Dan sebenarnya semua masakan yang aku bikin aku suka. Cuma kadang kalau udah rajin itu bisa sehari bisa 2-3 menu. Tapi kalau itu habis itu lama nggak masak. Nggak masak-masak. Suami saya lebih rajin kalau masak. Jadi aku tuh kadang ada nggak mungkin ya pasangan suami istri yang suaminya jago masak, istrinya jadi insecure. Kalau masak tuh kayaknya rasanya ada yang kurang aja gitu. Juga sama Darius. Jadi karena Darius jago masaknya, walaupun dia nggak belajar, dia juga kayaknya waktu kecil suka bantuin mama. Terus jadinya aku kalau masak tanya dia dulu gitu, enak nggak? Kalau dia bilang enak, oke. Kalau nggak, dia biasanya suka ditambah-tambahin bumbunya sama dia. Saya kesel, cek gitu. Nggak deh. Jadi ini aku ngerebus dua macam kentang. Yang satu untuk potato gratangnya, yang satu untuk kroket kentang dan beef chicken pie, potato pie-nya ya. Sekarang kita masukin telur. Ini benar-benar begitu masuk telurnya harus langsung diaduk atau paling gampang dikocok dulu. Tuh, harus langsung diaduk cepat supaya dia tidak menggumpal dan jadi scramble egg di dalam sana. Ini sebenarnya sausnya saus jadi cheese sauce sih. Selanjutnya sesudah telur kita masukin kejunya. Matiin dulu ya. Ini adalah enak lah pakai tangan saya ya kan. Keju. Kenapa harus pakai keju? Keju cheddar tuh kan tipenya beda. Kalau mozzarella tuh buat sticky gitu, buat supaya melting gitu. Tapi kalau cheddar tuh lebih ke buat rasa. Oke, kentangnya udah direbus dan udah aku tirisin. Sekarang aku mau kasih sedikit merica, lada putih, biar ada rasanya. Sama mungkin tadi kan sebenarnya udah direndam air garam, tapi mungkin biar ada yang suka asin boleh tambahin garam lagi. Tapi kalau nggak suka asin ya udah, nanti asinnya dari sausnya aja. Oke, sausnya sudah jadi. Sekarang kita siapkan aluminium foil. Ini untuk manggang, karena baked potato atau potato gratang tuh dipanggang lagi. Jadi aku bikin dua macam, yang satu pakai daging, yang satu pakai brokoli. Jadi sebenarnya kalau gini tuh lebih praktis ya, apalagi kalau buat bekal tinggal kasih aja satu bawa gitu. Kita masukin kentangnya. Disusun di atasnya. Nah. Terus kita kasih yang brokoli, kita kasih brokoli. Atau mau dicampur brokoli sama daging juga boleh. Sesuai selera. Aku bedain ya.
yang brokoli, yang satu lagi pakai beef Fraser. Itu. Nah, ini pakai daging. Terus kita kasih sausnya yang sudah dibuat. Sausnya kurang cantik tapi nggak apa-apa. Yang penting yang masak cantik. Gawat ya. Sebenarnya banyak cara sih. Mungkin ini namanya nggak persis sama seperti potato gratin pada umumnya ya. Ini pokoknya potato gratinnya ala Mama Donna aja. Jadi suka-suka aku ya. Tutup lagi pakai kentang atasnya. Boleh tambahin dagingnya lagi. Oke. Sekarang kita kasih sausnya lagi. Baru di atasnya taruh keju. Terus kita kasih keju. Saya aku campur juga. Ini buat yang melting. Jangan dilihat bentuknya ya guys, yang penting rasanya. Nggak tahu. Karena bikin sendiri, jadi bebas kejunya mau berapa banyak, suka-suka. Oke, di atasnya kita kasih peterseli bubuk. Lebih suka pakai api yang muter atau api atas bawah. Oke, jadi tadi harusnya pas lagi mungkin lakukan yang lain, ovennya dipanasin dulu. Suhunya 200 derajat, aku pakai api atas bawah. Terus nanti si potato gratinnya di bake atau dipanggang kurang lebih 15-20 menit atau tergantung kita. Suka ada yang atasnya crispy, suka ada yang warnanya agak kecoklatan gitu. Tapi 20 menit, kalau aku biasanya 20-30 menitan lah gitu ya. Lihat sampai udah warnanya lebih coklat, kita boleh angkat gitu. Kurang lebih 20-30 menit. Biar matang, biar crispy, biar kering atasnya. Sambil nunggu potato gratinnya di oven, kita mau bikin yang lain sekarang. Oke, resep yang kedua kita mau bikin perkedel. Gara-gara Penny masak perkedel jadi saya
Bilang perkedel distrek. Ini kroket kentang. Isinya daging. Tadi kentang yang sudah direbus kita hancurin untuk membuat seperti mashed potato gitu. Terus biasanya ini salah satu resep dari mamaku, kita tambahin butter atau mentega ya, biar rasanya lebih creamy gimana gitu ya. Oke, kita hancurin sampai benar-benar halus kentangnya, sehalus hati saya. Pak Darius, main game mulu nih Pak Darius nih, bukannya bantuin aku. Ih, nggak mau, awas kamu nanti ya. Bibi mah tidak menepati janji, nggak support. Ih, kemarin janji tahu, bilang iya. Alah, pura-pura lupa. Sebel. Enggak kan, kamu dari kan sore udah tahu kamu nggak reading. Nggak usah. Ngambek. Nggak mau. Kalau masak itu nggak Biarin. boleh. Kalau masak itu nggak boleh emosi. Gimana nggak emosi? Ih, Kamu kalau masak aku bantuin. masa? Aku malah nggak mau dibantuin. Sini, saya bantu. Pegal. Ini udah hancur, Bu. Belum halus. Oh, dihalusin tapi bukan dihancurin. Iya, dihalusin. Bu, masak itu hatinya harus gembira, Bu. Hatiku gembira, hatiku gembira. Coba. Oke, sekarang sambil Pak Darius menghaluskan kentangnya, nanti Ini emang harus panas-panas gini? iya, biar kalau udah lembek keras dong Pak, nggak bisa. Kalau udah lembek, kalau udah dingin maksudnya. Kok gue distract banget hari ini ya. Kalau Maaf udah ya dingin, guys. keras. Nah ini namanya mendadak konten soalnya. Lagi milih masakannya susah-susah. Nggak susah lah, Susah. nggak susah. Belin jadi mah gitu. Aku mau nangis nih. Ntar aja ngalamin juga masak rawon nangis. Siapa? Dulu apa sih masak apa? Enggak. Masak apa Mbak yang ibu nangis Mbak? Apa nangisnya bukan karena asap yang itu ngipas-ngipas. Oh, karena asap ya. Enggak mau. Ih, Sebel. masak itu nggak boleh sebel. Iya, habis jangan Terus bikin sebel dong. Udah tahu istrinya lagi mau masak. kamu kayaknya lebih bahagia sendirian masaknya daripada saya. Gemes. Boleh Coba, tambahin. ada metode menghaluskan kentang lebih gampang nggak Atau dibandingin di ditumbuk? blender gitu bisa nggak? Di blender. Kentang di blender. Panas. Kentang di blender. Panas. Kentang di blender. Panas. Dendam kayaknya. Udah dah. Maaf nggak Dia sengaja dendam Pak. Tambahin lagi nih. Ya, tadi katanya kurang. Bukan kurang, saya nanya. Ini nggak perlu ditambahin lagi. Udah tuh, udah tambahin. Aku nggak pernah soalnya masak ini. Ini kamu resep dari siapa? Dari Mama. Oh. Mama marahin. Darius nakal nih. Nah, mamanya datang tuh. Masakan mama tuh the best. Makasih. Mama Posi. Ya udah Mama Posi. Posi boleh. juga masakannya enak Mama Posi. Mama Posi jarang dimasakin saya. Nggak pernah. Dulu mah masih sering dikirimin. Sibuk Pak dia Pak, meeting terus. Bapak sih ngasih kerjaan dia terus. Target saya tinggi Ini guys. makan. Oke, kita masukin ya guys, bawang putih Ayo, Bu Posi. dan bawang bombay. Dari sebenarnya nggak suka bawang bombay, biarin aja. Harum. Terus tadi saya udah mandi, udah pakai minyak wangi loh, sekarang jadi bau bawang. Ya udahlah. Bu, itu Apa? kebahagiaan yang hakiki bisa masak buat orang lain. Oh gitu. Iya, aku aja kalau masak happy buat anak-anak, buat kamu. Oh gitu. Enggak. Lumayan. Duh. Cie, pura-pura. Sama banget. Kamu kenapa nggak mau main sinetron, main film sih? Actingnya jago loh.
biar seru guys. Itu apa? Oh, wortel. Makan ya. Ini serut gitu. Ya biar nggak berasa. Biar nggak berasa. Itu matang atau mentah? Ini mentah nih. Nggak. Bu, ini Udah Pak. Sampai kapan, Bu? Sampai besok. Udah nih beneran jalan. Udah Pak. Sabar. Udah. Terima kasih beneran udah. Ya udah. Di sini aja kamu Ya udah, saya kerja lagi ya, Bu. Udah lagi. Posi mah. Oke, tadi sudah kita kasih wortel sedikit. Jadi ini sebenarnya menyiasati buat anggota keluarga atau anak-anak yang nggak suka sayur gitu. Jadi diparut wortelnya atau sayurnya diparut, jadi kan nggak terlalu berasa gitu. Sekarang kita masukin dagingnya ya guys. Sambil kita masukin daging, sekarang kita masukin bumbu-bumbunya. Mulai dari merica, lalu garam secukupnya. Oke, kita aduk-aduk biar rata. Terus nanti terakhir kita masukin kecap. Terakhir masukin kecap biar ada rasa manisnya. Kecapnya sesuai selera ya. Cobain dulu. Asin. Oke, ini dagingnya kita sudah matang, masukin dulu. Sekarang kita mau bikin untuk chicken pie-nya ya, karena kan kentangnya sama. Oke guys, sepertinya potato gratangnya atau baked potato-nya udah selesai, udah jadi maksudnya. Kita matiin dulu apinya, ovennya kita matiin. Karena sebenarnya tinggal 1 menitan 2 menit lagi lah. Kita buka. Tada! Wow, tuh. Tunggu kering ya. Jadi kita tutup dulu. Nggak usah tutup, maksudnya biar hawa panasnya keluar. Nanti kalau udah dingin baru kita keluarin. Sekarang aku mau buat chicken truffle pie. Bahan-bahannya adalah Mau bikin apa? Chicken katsu. chicken truffle pie. Oh, chicken Kamu truffle datang pie. lagi? Iya, kan udah ada chicken. Ini chickennya? Bukan, ini daging tadi Oh, buat daging. bikin kroket. Oke. Oh, mau bikin kroket juga. Bikin apa sih kamu? Banyak banget. 3 macam. Apa aja? Baked potato gitu kayak potato geratang, terus Gretong. geratang. Terus kroket kentang. Oke. Tapi ini kan masih mesti dibentuk-bentuk, nanti tunggu dingin. Sama chicken truffle pie. Oke. Ya, Semangat. semangat. Bye-bye. Udah bye. Oke guys, sekarang resep yang ketiga, chicken truffle pie. Jadi aku pakai daging ayam cincang dan bawang putih. Terus tadi ada yang paling penting adalah ini kunciannya, truffle salt and truffle oil, supaya ada rasa-rasa truffle-nya gitu ya. Oke, kita sekarang bakalan kita akan menumis bawang putih. Ngemis. Tapi aku numis, kalau tadi kan daging, buat yang daging aku numisnya masih pakai margarin atau pakai butter gitu ya. Kalau untuk yang ayam ini aku numisnya pakai olive oil. Kayaknya kalau mentega tuh, kalau di ayam tuh kayaknya kurang gimana gitu. Kalau udah mulai wangi, bawang putih udah mulai berwarna kekuning-kuningan, kita masukin daging ayamnya. Jadi ini juga buat isian ya, chicken pie-nya buat isian. Kita kasih truffle oil. Terus kita kasih garam, truffle salt-nya. Tambahin merica. Dan aku tambahkan Italian seasoning. Biar ada aroma-aroma
Italiano, mamma mia, lazzatos gitu. Kita masak sampai matang. Cium. Kecium. Cium nggak wangi truffle-nya? Baby, sini cobain. Minta sendok kecil. Harum banget wanginya. Enak. Yang bener yang mana? Suka-suka kau lah. Ini aku mau ambilin sendok. Ya Allah panas, baby. Kurang apa? Kurang apa? Kurang sayang. Udah kurang nggak? Enak. Bener enak. Basi lagi, basi. Kata Pak Darius tambahin basil, guys. Biar ada wangi-wangi basilnya. Saya kayak dites ya sama supervisornya nih. Ada nggak? Ini harus lebih rasa lagi. Telurnya kasih garam dikit. Kayak gue sakit perut. Potato gratannya atau baked potato sudah jadi. Tada! Yeay! Kita taruh sini ya. Sekarang kita panasin lagi ovennya buat masak pie. Sekarang kita mau masukin dulu, mau bentuk-bentuk pie-nya. Aku cuci tangan lagi. Jadi kita sudah ada aluminium foil yang bentuknya seperti ini. Sekarang kita masukin kentangnya, jadi alas dasarnya kentang, biar cantik. Itu. Terus kita masukin ayamnya, isiannya. Banyaknya suka-suka sesuai selera. Boleh ditambahin mozzarella lagi, baru ditutup pakai kentang lagi. Lakukan seterusnya. Oke, sudah dibentuk-bentuk pie-nya. Sekarang kita olesin atasnya dengan kuning telur. Ovennya udah kita panasin 200 derajat. Ovennya pakai yang aku bisa pakai panas api atas bawah. Kita masukin ya. Yes. Karena ini sebenarnya kan semuanya udah mateng ya. Daging, ayamnya, kentangnya. Jadi kita cuma buat matengin atasnya telurnya aja. Kita 15 menit aja cukup. Dan kita tungguin nanti. Sekarang kita bentuk kroketnya. Oke, sekarang kita mau membentuk kroket kentangnya. Dari kentang, dagingnya udah aku pindahin ke mangkok. Jadi pakai telur buat perekat dan ini tepung roti. Jadi tadi kalau misalnya kita bikin kayak mashed potato kentang gitu, aku udah cuci tangan ya. Aku paling nggak bisa soalnya pakai sarung tangan gitu. Kayaknya kurang sedap gitu. Kan tetap sedap pada aroma tangan saya ya. Nah, kentangnya tuh biasanya sudah dibumbuin, jadi nggak plain gitu ya. Kalau aku biasanya tadi aku tambahin margarin atau butter atau mentega, itu biar ada rasa menteganya, ada rasanya dan dia lebih creamy buat dibentuk jadi lebih gampang.
Oke, tangan aku tuh kecil, kok tangan mama tuh gede, jadi kalau itu tuh kayaknya enak gitu. Kita bentuk dulu kroketnya, kita masukin isinya. Seberapa banyak sesuka hati. Oke, kita bentuk. Oke, kita diamin dulu, taruh. Kita bikin lagi yang lain. Oke, proses selanjutnya adalah kita olesin tepung. Lalu olesin, ceburin di telur. Lalu ceburin di tepung roti. Kalau mau lebih tebal, cemplungin telur lagi. Jadi 2 kali tepung terigunya, tepung rotinya, biar kulitnya agak tebal gitu. Wah, ngembang dia. Baby. Ini potato gratin. Ini chicken truffle pie. Chicken truffle pie. Oke. Baby jago. Itu kenapa begitu bentuknya? Ya udahlah, mau dimakan juga, mesti Nggak bikin. beda. Ya nggak apa-apa. Oke guys, kroketnya sudah jadi, tapi kita nanti harus digoreng dulu. Aku masukin lemari es dulu biar dia semuanya lebih meresap ya. Sekarang kita lihat chicken pie-nya sudah jadi. Yeay! Kita buka. Tada! Tuh, cantik. Tadi udah aku matiin, didiamin kurang lebih selama 10 menit. Oke, ini dia chicken truffle pie ala Mama Donna. Saatnya menggoreng kroket. Jadi aku kenapa pakai ini? Karena dia harus kerendam. Oke, kita masukkan. Jadi cobain aja dulu itu apa pie-nya atau apa. Oh, Mek. Silahkan dicoba Pak Darius. Panas ya, berasap tuh. Ya otak saya ya berasap. Otaknya Posi. Enak gak? Ya kalau saya pensiun jadi artis dan gak kerja di dunia entertainment lagi, buka restorannya. Makanya ginian, nggak buka. Tapi malu, bentuknya nggak bagus. Tapi mungkin Salah, dengan pelan-pelan, Bu, itu latihan. minyaknya Oh naik ya? Sengaja. Sengaja Pak, sorry. Enak kan? Ini pasti yang bikin beda, bukan kamu. Kalau kamu Enggak, ini aku. Justru yang itu yang kecil-kecil yang belakang. Oke, sekarang moment of truth. Bu Posi sebagai yang jago masak dan suami saya, babynya yang juga jago masak akan nyobain resep Mama Donna hari ini. Baby mau yang mana? kamu pilihin buat aku. Kamu chicken. Aku chicken. Chicken pok. Kamu nyobainnya chicken pie buat baby. Bu Posi, potato gratin. Iya. Pakai brokoli apa enggak?
Pakai ya. So, jangan pakai panci. Enggak. Pakai bayar. Silakan. Coba ini. Iya, cobain. Ini udah lebih dingin sih. Tadi kan kroketnya udah nyobain ya? Udah, Enak nggak? enak. Enak ya. 10 sampai 100 ya. Cuma ini gue feeling gue kayaknya kurang rasa sih. Tapi cobain aja dulu ya, Bapak sih. Hah? Apa? Enak sayang. Enak ya? Berarti mau nyobain chickennya? Disuapin sama Pak Darius. Ini ya. Apa? Gue pulang. Mau kemana? Mau bagi-bagi nih. Dia bagi-bagi nih enak. Enak gak? Ada rasanya nggak? Kurang apa? Enak. Enak. Ini Ini pas. pas ya? Pas. Karena kan ada kejunya kan. Iya. Pas. Berasa kejunya? Berasa. Kentangnya berasa? Kurangnya 1 sih. Apa? Kurang gede. Kemarin beli itunya kecil-kecil, jadi sekali makan gitu. Approve ya? Sekali makan tapi kalau saya kayaknya 2. Oh ya, nggak apa-apa. Approve tapi. Jadi tadi variasinya bisa macam-macam ya. Bisa pakai brokoli aja, bisa pakai daging juga, bisa pakai daging cincang juga. Pokoknya semua sesuai selera kamu. Ini gimana? Udah mau habis, Pak Darius? Enak nggak? Kurang apa? Pas-pasan. Pas lapar. Sedih amat sih kamu. Iya nih. Enak. Enak. Rasanya wow gitu. Wow. Oke, wow. Enak, enak. Jadi kasih nilai dong, baby. Sampai 100. Ini kamu masak 11. sendiri atau ada yang bantuin nggak? Apaan? Ini masak bikin ini? Enggak. Nggak ada, sendiri? Wah, Iya. kalau bumbunya enggak, kalau yang kayak gitu-gitunya Bumbunya nggak? Maksudnya nggak bumbuinnya, ayam bumbuinnya enggak. cuma kamu. Cuma aku masak sendiri. Oke kan anak-anak pasti suka ya? Suka. Yes! 100 Approve? ini, 100. Approve? Approve. Habis tuh. Yeay! Approve! Thank you! Udah di jalan guys mau meeting. Oke guys, selesai sudah masak-masak bareng Mama Dona hari ini. 3 menu dari bahan dasar kentang. Ada potato gratin, kroket kentang, dan juga chicken potato pie. Thank you so much sudah nonton. Mudah-mudahan resepnya bermanfaat dan semoga kamu bisa langsung praktekin di rumah karena ini gampang banget. Bye! Belum panas. Bawang putih. Ngemis. Yang nggak bantuin, komen mulu lagi. Kesel deh. Kalau masak aku bantuin. Masa? Aku malah nggak mau dibantuin. Sini, saya bantu. Pegang. Ini diapain? Dihancurin. Seperti hati saya kamu hancurkan. Sembarangan kalau ngomong Bu Dona ya. Cie, pura-pura. Sama banget. Kamu kenapa nggak mau main sinetron, main film sih, Dini? Actingnya jago loh. Nggak bisa saya, Pak. Drama. Saya nggak punya hati untuk bisa acting sama lawan jenis. Emang acting lama lawan jenis doang? Ya pasti kan ada lawan jenisnya. Ya, tapi kan Ntar saya dapat peran kayak bapak, ntar bapak pusing. emang berani. Buka dulu kulkas guys. Beneran? Tuh kan lebih seru kan kalau ada Pak Darius. Tadi saya masak sendirian galau loh. Bapak di situ main game. Saya menuntaskan misi, Bu. Misi apa? Misi. Enggak kan itu ada stage-nya harus diselesaikan. Ya kenapa mesti main game sih? Kemarin-kemarin enggak. Suruh cari duit, Bu. Main game. Main game cari duit. Beneran. Ya nggak ada ngabisin duit. Ya udah, saya jalan-jalan aja ngabisin duit. Kalau itu kayaknya nggak berubah, Bu.